Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Dr. Krisnapati yang sedang berjaga di klinik ini. Di sini dengan Ibu siapa, Ibu? Vina, Ibu Vina. Alamatnya di mana, Ibu? di Semarang, Dok. Di Semarang. Usianya berapa? Usianya 30 tahun. 30. Pekerjaannya apa, Ibu? Wira swasta. Wira swasta. Oke, baik. Ibu di sini apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Untuk keluhannya apa ada Ibunya? Ini sih, Dok, saudara saya kan kemarin ada yang habis sakit, terus katanya itu didiagnosisnya sindrom metabolik. Nah, kan saya sebagai keluarga kan juga harus tahu ya, Dok, sebenarnya itu sindrom metabolik itu apa ya, Hmm. Dok? Oh ya, baik, baik, baik. Jadi Ibu penasaran gitu ya terkait sindrom metabolik itu apa? Karena saudaranya mengalami hal itu. Kalau tahu itu saudaranya, saudara kandung, saudara saudara atau seperti apa, Bu? Saudara kandung saya, Dok. Saudara kandung. Oke, baik. Baik, Ibu. Jadi di sini nanti saya akan mempresentasikan terkait dengan sindrom metabolik. Mungkin apakah Ibu berkenan? Ya, Berkenan, Dok. berkenan. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu, Ibu. Oke, di sini apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah, Dok. Sudah terlihat. Oke. Nanti apabila ada kendala, suaranya hilang atau seperti apa, bisa langsung disampaikan ya. Oke, Bu. Jadi untuk materi kali ini, sesuai dengan request dari ibunya adalah yaitu sindrom metabolik. Di sini dari definisinya sendiri, Bu, dari sindrom metabolik itu apa sih sebenarnya? Jadi, sindrom metabolik itu bahasa awamnya sering diartikan sebagai kelainan metabolik yang kompleks atau yang lengkap, Bu. Jadi sistem metaboliknya mengalami kelainan yang kompleks. Ini melibatkan berbagai hal seperti karbohidrat, lemak maupun protein yang saudara ibu konsumsi. Nah, jadi sindrom metabolik ini itu bukan merupakan suatu penyakit, Bu, tapi ia adalah suatu kumpulan-kumpulan dari gejala yang terjadi bersamaan. Nah, kumpulan gejalanya apa aja, Ibu? Yang pertama, ini ada 4 di sini yang saya cantumkan. Yang pertama adalah obesitas, yaitu berat badan dari si pasien, mungkin dari saudara Ibu itu melebihi dari batas idealnya atau batas normal. Lalu resistensi insulin. Jadi untuk resistensi insulin ini kondisi ketika sel-sel tubuh itu tidak dapat menggunakan gula darah dengan baik. Jadi ketika ibu mengonsumsi karbohidrat, mengonsumsi gula itu seharusnya bisa digunakan oleh tubuh melalui sel-sel dengan baik dengan cara direspon oleh insulin. Nah, di sini terjadi resistensi atau terjadi gangguan pada sistem insulinnya. Nanti yang kedua, Bu. Yang ketiga ada dislipidemia atau lebih dikenal sebagai kolesterol, lemak-lemak gitu, Bu lah. Lalu yang terakhir ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, jadi sindrom metabolik ini dari keempat kumpulan gejala-gejala ini nantinya akan menyebabkan suatu penyakit yang paling sering adalah penyakit kardiovaskular atau di sini saya tuliskan yaitu penyakit jantung. Mungkin saya terlalu cepat atau sudah eh, tepat? Sudah cukup, Dok. Sudah Sudah cukup. cukup ya untuk kecepatannya ya. Oke, baik. Oke, Bu. Tadi kan dari pengertiannya sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya sindrom metabolik yang kemungkinan yang sedang dialami oleh saudara ibu. Jadi untuk penyebabnya atau etiologi dari bahasa kedokterannya untuk sindrom metabolik ini sebenarnya dari beberapa penelitian yang saya baca itu belum diketahui secara pasti, Bu. Namun terdapat berbagai hipotesis yang menyatakan bahwa penyebab dari sindrom metabolik ini tadi Bu ada 4, ada obesitas, ada resistensi insulin, dislipidemia maupun hipertensi. Nah, selain itu ada juga faktor-faktor risiko yang kemungkinan bisa menambah eh, atau menyebabkan terjadinya sindrom metabolik, Bu. Yang pertama dari gaya hidup kehidupan sehari-hari, lalu dari pola makannya, apakah ia mengkonsumsi alkohol, apakah merokok, dari pola dari aktivitas fisiknya, olahraga, lalu mungkin dari keturunan dari orang tua dan juga dari faktor stres. Jadi beberapa faktor risiko ini nantinya dapat menyebabkan sindrom metabolik. Nah, gimana sih diagnosis dari sindrom metabolik? Jadi dari jurnal yang saya baca, Ibu, itu ada 3 kriteria yang bisa kita pakai untuk mendiagnosis
pasien ini apakah ia terkena sindrom metabolik atau tidak. Ada dari WHO, ada dari NCP-ATP3, lalu ada International Diabetes Federation. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu yang paling sering digunakan adalah NJP ATP3. Kalau di sini kolomnya Ibu bisa perhatikan kolom bagian kiri, di sini ada komponen. Lalu untuk yang paling sering digunakan adalah kolom nomor 3 ini. Kriteria diagnosis ATP3, 3 komponen di bawah ini. Nah, dari komponen-komponen ini kita baca terlebih dahulu. Yang pertama adalah obesitas atau obesitas abdominal atau obesitas sentral. Kurang lebih obesitas atau kegemukan yang terjadi di area abdomen atau terjadi di area perut. Jadi bahasa awamnya adalah perutnya buncit gitu, Bu. Nah, lingkar perut untuk laki-laki itu dikatakan sindrom metabolik apabila lingkarnya 102 cm, untuk wanita lebih dari 88 cm. Lalu yang kedua ada hipertrigliseridemia atau tingginya kadar trigliserid. Di sini bisa dicek banyak di apotek juga bisa dicek sendiri juga bisa Bu trigliseridnya apakah nilainya berapa. Ini dikatakan sindrom metabolik apabila ia melebihi 150 mg per dl atau lebih dari 1,7 mmol per liter. Lalu ada hipertensi, dari tekanan darahnya itu melebihi atau lebih dari 130 per 85 mmHg atau terdapat riwayat terapi antihipertensif. Dan yang keempat, yang terakhir, tingginya kadar glukosa atau dia terkena diabetes atau penyakit gula darah, yaitu ini GDS kemungkinan 110 mg per dl. Jadi apabila terdapat 3 komponen di bawah ini, itu sudah bisa dikatakan sindrom metabolik. Mohon maaf tadi maksudnya GDP. Jadi gula darah puasa dulu, baru dicek untuk kadar gulanya. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu Bu, untuk kriteria diagnosisnya, atau dari Oke, definisi maupun penyebabnya. Oke, sudah sudah jelas. jelas. Oke, saya lanjut ya. Di sini selanjutnya untuk komplikasi ataupun resiko yang mengintai apabila eh, kita apabila terhadap pasien ia terkena sindrom metabolik. Jadi kemungkinan resikonya itu berfokus pada kardionya Bu, atau berfokus pada jantungnya. Kemungkinan terjadi arteriosklerotik dan lain sebagainya. Di sini dari jurnal yang saya baca itu ada beberapa komplikasi yang mungkin bisa mengintai atau terjadi pada pasien sindrom metabolik. Selain itu tadi arteriosklerotik, ada juga kerusakan pada lapisan arteri koroner yang bisa menyebabkan penyakit jantung ataupun penyakit stroke. Lalu perubahan kemampuan ginjal untuk menghilangkan garam dari dalam tubuh itu bisa menyebabkan tadi tekanan darah tinggi, penyakit jantung ataupun stroke. Lalu peningkatan kadar trigliserid yang tadi di bagian diagnosis itu juga meningkatkan resiko terkena penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Nah, selanjutnya ada resiko pembekuan darah yang meningkat, nanti akan membuat arteri yang ujung-ujungnya juga terjadi serangan jantung ataupun stroke. Lalu produksi insulin yang mengalami perlambatan yang menandakan kemungkinan dimulainya dari DM tipe 2 atau penyakit gula yang tipe 2, Bu. Dan di sini apabila diabetes menerusnya ia tidak terkontrol, maka nanti juga akan menimbulkan komplikasi lainnya, Ibu, seperti komplikasi pada daerah mata, daerah saraf, ataupun daerah ginjal. Dan terakhir ada hati yang berlemak, dan ini terkadang dikaitkan dengan peradangan hati atau NASH, dan jika tidak diobati nanti akan uh, muncul atau mengakibatkan sirosis hepatis ataupun gagal pada hatinya. Mungkin itu Bu dari komplikasinya. Selanjutnya, apabila kita sudah terkena sindrom metabolik, tata laksana bagaimana ataupun eh, yang bisa dilakukan itu seperti apa. Nah, di sini untuk tata laksananya itu sesuai dengan gejala dan juga penyebabnya masing-masing Bu. Apabila penyebabnya dari darah tingginya, berarti dikontrol untuk tensinya, dari penyakit gulanya, jadi dikontrol untuk pola makan, untuk gulanya. Lalu apabila obesitas juga uh, bisa mengurangi dari berat badannya. Nah, contohnya tadi, apabila ada obesitas, jadi perlu ditangani bagaimana caranya untuk mengurangi berat badan sesuai dengan skor IMT-nya atau indeks massa tubuh yang sudah ada rumusnya, perhitungannya apabila tingginya berapa, beratnya berapa, nanti ya IMT-nya harus berapa harus sesuai.
Lalu bisa ditingkatkan untuk aktivitas fisiknya seperti olahraga ataupun jalan-jalan santai, bersepeda, melakukan pekerjaan rumah kurang lebih 30 sampai 60 menit dalam sehari. Tentunya karena terkena obesitas ataupun DM atau penyakit gula ataupun hipertensi, itu diubah dari pola makannya. Mungkin pola makan yang tidak teratur dari pagi harinya, lalu makanan snack ataupun brunchnya di jam 10, jam 2 ataupun di sore hari bisa diubah dari minum-minumannya yang awalnya minuman yang manis bisa diubah menjadi lebih ke less sugar gitu. Lalu kendalikan dislipidemia apabila terjadi kolesterol. Jadi kita bisa menyarankan pasien untuk lagi-lagi menjaga pola makan Bu, dari pola makan yang mengandung minyak-minyak biasanya kan goreng-gorengan, ya paling banyak goreng-gorengan itu bisa dihindari terlebih dahulu dan lebih disarankan untuk melakukan diet makanan-makanan yang bisa menyebabkan kadar kolesterolnya naik. Selain itu juga bisa menjaga pola istirahatnya yang cukup, apabila tidurnya tidak teratur sebelumnya bisa diatur lagi jadwal tidurnya. Oke, kita lanjut untuk pencegahannya, Bu. Jadi kan Ibu ini belum kena, Bu ya. Berarti yang didiagnosis tadi saudaranya ya. Ya, jadi saya sarankan kepada Ibu maupun keluarga yang lain sebelum eh, terkena sindrom metabolik karena tadi salah satu faktor resikonya adalah keturunan, Bu. Jadi kemungkinan dari keluarga yang lain juga bisa mengalami sindrom metabolik. Nah, di sini kita bisa lakukan pencegahan, Bu, sebelum terjadi sindrom metabolik. Yang pertama tentunya adalah kontrol rutin gitu ya, atau apa sih namanya medical check up ke dokter 6 bulan sekali ataupun setahun sekali itu untuk mengecek dari kadar gula darah, kadar kolesterol, triglycerid dan lain sebagainya. Lalu apabila dari keluarga ibu sendiri itu ada keluarga yang memang berat badannya melebihi dari berat badan ideal, itu bisa disarankan untuk menurunkan dari berat badannya, bisa melakukan olahraga ataupun menjaga pola makannya. Lalu ukur tekanan darah secara berkala. Mungkin ibu di rumah udah ada tensi atau belum? Atau alat pengukur tekanan darah? Udah ada sih, Dok. Udah ada. Udah bisa Bu caranya Bu? Udah. Udah bisa ya, itu bisa diukur secara berkala. Apabila tensinya naik, nanti bisa bisa melakukan istirahat ataupun menghindari stresor atau penyebab terjadinya tekanan darah tinggi itu. Lalu bisa dikontrol juga Bu untuk asupan gulanya, baik makanan manis maupun minuman manisnya, tentunya dengan menjaga pola makan dengan bergizi seimbang dan juga halalan thayyiban ya Bu ya. Nah, selain itu juga kita bisa menghindari mungkin di keluarga ibu ada yang merokok, ada lingkungan sekitar ibu ada yang merokok, kita bisa menghindari asap rokoknya dan juga tentunya mengurangi dan juga tidak boleh mengonsumsi minuman-minuman yang beralkohol. Nah, mungkin itu Bu untuk sedikit terkait materi sindrom metabolik yang Ibu keluhkan tadi, saudaranya yang terkena sindrom metabolik atau SM gitu ya, biasanya bicaranya. Mungkin itu Bu, apabila Ibu ada yang mungkin ada yang ditanyakan dulu Bu, atau sudah jelas, atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi, atau mungkin terlalu cepat atau seperti apa. Enggak sih, Dok, udah cukup jelas. Sudah cukup jelas Bu ya, jadi Ibu sudah tahu ya sindrom metabolik itu apa, penyebabnya apa, cara mencegahnya bagaimana, lalu untuk tata laksana yang bisa dilakukan apabila sudah terkena seperti apa Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Mungkin apabila Ibu nanti ada pertanyaan terkait penyakit lain ataupun sindrom metabolik ataupun keluhan yang muncul di keluarganya tadi, bisa hubungi saya di kontak ini ataupun lewat email. Oh ya, untuk materi ini saya tadi, saya ambil dari dua jurnal, yaitu Sudaya A, DKK, dari Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam tahun 2020, Jakarta Internal Publishing, Jilid 3, edisi 5, dan juga dari Ibu Rini S. Sindrom Metabolik tahun 2015, Jurnal Mayority edisi 4. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Ya.